Shalom Bapak terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita hingga hari ini. Bapak terkasih, dalam dunia ini begitu banyak warna-warna. Dan ada satu warna yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan tidak mau kita memiliki warna yang abu-abu. Bapak terkasih, kenapa? Karena warna abu-abu adalah warna percampuran antara hitam dan putih. Dan sering ini diasosiasikan dengan warna yang tanggung, warna tengah-tengah. Abu-abu seringkali dianggap, digunakan sebagai kiasan sesuatu yang tidak jelas posisinya. Begitu juga dengan keimanan kita. Tuhan tidak mau kita memiliki kekristenan yang abu-abu. Orang dengan sengaja masuk dalam zona warna tersebut. Dapat diartikan dia menunggu momentum untuk memutuskan sesuatu di pihak mana. Rasul Paulus dalam Galatia 5 mengatakan, kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankan kebebasanmu dan jangan mau diperhambakan lagi. Mari hidupi kekristenanmu. Bahwa Tuhan tuntut bagi setiap kita memiliki ketegasan iman. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Jangan lupa Bapak dikasih mendukung pelayanan kita dengan cara subscribe dan mengklik dalam layar Bapak terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali lewat ibadah online. Dimanapun saudara berada, mari nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, kita mengalami kebaikan Tuhan. Olehnya patutlah kita beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu padaku. Hari berganti hari,
Mari sama-sama kita menikmati hadirat Allah. Haleluya. Kami melihat Tuhan, dunia ini Bapa di sorga menunjukkan bagaimana Engkau semakin bekerja bagi gerejamu, mempersiapkan gerejamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, menjadi doa kami Tuhan, menjadi permohonan kami. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pada segala bangsa. Haleluya. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mari berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi gereja Tuhan. Kita semakin bangkit menjadi berkat. Haleluya. Banyak jiwa-jiwa di luar sana menanti uluran tangan kita. Jiwa-jiwa ini siap dituai dan dibawa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan kami gereja-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya sikira lama ya se. Ya lama ya sikindara lama ya se. Kini Tuhan, umat-Mu siap mendengar suara-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan untuk semakin membentuk kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Menjadi Kristen yang sebenarnya di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, lihat hatiku, lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Amin Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Engkau melihat perjuangan sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam membangun iman mereka, mendekatkan diri mereka kepada-Mu. Hanya firman-Mu yang mampu menolong kami. Hanya firman-Mu yang mampu mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Olehnya Engkau selidiki setiap kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat, Kau melihat perjuangan iman kami Tuhan, tetap bertahan dalam keadaan apapun, tak pernah habis. Berjuang sampai akhir.
Bapak Ibu, saudara-saudara, dan para pemirsa yang ada di rumah. Kita mengucapkan syukur karena pada hari ini kita bisa kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Itu sebabnya sebelum kita memulai ibadah kita untuk mendengar daripada firman, mari kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucapkan syukur untuk saat yang indah, di mana saat ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk memahami dan mengerti ketika firman-Mu didengar oleh setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Roh-Mu yang kudus melayani semua kami yang ada, demikian juga mengurapi akan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan firman. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan menyampaikan satu tema firman, yaitu Kristen abu-abu. Nah, untuk itu kita akan membaca natsnya di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah saudara yang mendengar firman ini, terutama yang percaya dan melakukan akan perintah kebenaran firman ini. Nah, saudaraku yang kekasih, tema daripada firman Tuhan saat ini yaitu Kristen abu-abu. Nah, tentu kita sudah tahu apa dan bagaimana itu warna abu-abu. Nah, sebetulnya warna abu-abu itu adalah campuran dari warna hitam dengan warna putih. Jadi kalau saudara mempunyai cat di rumah, warna hitam dan warna putih itu dicampur menjadi satu, hasilnya adalah warna abu-abu. Nah, demikian juga saudara-saudara, warna kekristenan yang tidak jelas, apakah dia hitam atau dia putih, tetapi campuran antara hitam dan putih, itu disebut Kristen abu-abu. Jadi tidak bisa dibilang Kristennya Kristen yang hitam atau Kristen yang putih, tetapi campuran Kristen abu-abu. Saudaraku yang kekasih, perikop Alkitab yang tadi saya telah bacakan kepada saudara, kita menemukan seorang yang bernama Lot. Lot ini sebetulnya dikatakan adalah orang yang benar. Apa sebabnya? Sebab dia adalah keponakan dari Abraham, orang percaya. Sehingga karena Abraham ini seorang yang percaya, seorang yang selalu menyembah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, maka Lot sebagai keponakannya juga mengikuti iman daripada Abraham yang adalah pamannya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, namun apa sebabnya Lot digolongkan sebagai orang Kristen yang abu-abu? Apa sebabnya, saudara-saudara? Karena pada akhirnya dia mengalami kegagalan. Itu sebabnya, saudara-saudara, hal ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Jangan sampai kekristenan saudara adalah kekristenan yang abu-abu, warna Kristen yang sama sekali tidak jelas. Tuhan katakan,
Kalau panas, panaslah. Ya, kalau dingin, dinginlah. Jangan merupakan yang suam-suam atau lau-lau, saudara-saudara. Itu tidak boleh. Nah, mari kita akan melihat apa yang harus kita pelajari melewati ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, saudara-saudara, merupakan satu pertanyaan. Mengapa Lot tergolong sebagai orang Kristen abu-abu? Atau orang yang percaya tetapi warnanya abu-abu? Nah, yang pertama, saudara-saudara, karena iman Lot ini masih dalam taraf ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Untuk mengerti hal ini, saya akan membacakan dalam Kejadian 11 ayat 31 yang berbunyi demikian. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya. Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita baca konteks daripada pembacaan tadi, maka Abraham secara langsung mendapatkan panggilan daripada Tuhan, di mana Allah sendiri menampakkan dirinya kepada Abraham, supaya Abraham meninggalkan negeri Ur-Kasdim, lalu berangkat menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu Abraham taat akan perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meninggalkan negeri Kasdim, menuju ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Ia mengajak, yaitu ayahnya, ya, juga mengajak Lot sebagai keponakannya supaya ikut bersama-sama dengan dia. Nah, saudaraku, di sini kedudukan Lot adalah seorang keponakan di tengah-tengah keluarga yang beriman. Lot sendiri tidak mendengar langsung perintah daripada Tuhan supaya dia meninggalkan Ur-Kasdim menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Boleh dikata Lot ini adalah seorang yang mengikuti ajakan daripada Abraham. Ya, jadi di sini kita melihat apa sebabnya saya katakan kekristenan Lot ini adalah Kristen yang abu-abu, ya, ibaratnya sekarang ini. Karena iman daripada Lot ini masih berdasarkan atas ajakan orang lain. Belum muncul dari hati nurani atas kebutuhan dan kemauan sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, memang tidak salah kalau ada di antara saudara yang menjadi Kristen sekarang ini karena diajak oleh orang lain pernah bersaksi kepada saudara tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, lalu saudara akhirnya mau mengikut dan menjadi Kristen, itu tidak salah. Itu benar, saudara-saudara. Tetapi untuk langkah-langkah selanjutnya, maka saudara harus belajar mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan ikut dalam persekutuan, akhirnya saudara betul-betul mengenal dari diri saudara sendiri siapa Yesus Kristus, saudara beriman dan mengikuti semua perintah-perintahnya. Jadi saudaraku, Kristen abu-abu itu berarti kekristenan yang belum jelas, ya. Apakah dia putih atau hitam, ya, itu belum jelas. Hanya abu-abu. Apa sebabnya? Merupakan campuran daripada yang putih dan yang hitam. Nah, saudaraku, berarti kekristenannya belum 100%. Dia ikut Tuhan hanya ajakan orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, apa sebabnya saya mengatakan bahwa Lot, kalau kita umpamakan Lot itu hidup pada zaman sekarang, kekristenannya adalah Kristen abu-abu. Apa sebabnya? Yang kedua, saudara-saudara, karena Lot lebih mengutamakan harta daripada Tuhan.
Nah, saya akan bacakan dalam Kejadian pasal 13, mulai ayat yang kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lot diberkati oleh Tuhan karena Abram, saudara-saudara. Mereka tinggal bersama satu atap atau satu rumah. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya, zaman kita sekarang ini, hidup bersama-sama ketika masih menderita di dalam keadaan yang miskin, saudara-saudara, itu biasanya persekutuannya masih akrab, ya, bisa bersahabat dengan baik. Tetapi ketika sudah mulai keluar dari kemiskinan, keluar dari kesusahan, lalu sudah menjadi kaya, nah barulah terjadi pertengkaran. Tidak ada lagi persekutuan persaudaraan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu pada umumnya. Jadi masalah timbul bukan ketika mereka masih miskin, tetapi ketika sudah diberkati, sudah kaya raya. Abram diberkati luar biasa, ternak-ternaknya begitu banyak, dia juga mempunyai banyak gembala-gembala ternak. Lot keponakannya juga diberkati, ternak-ternaknya banyak, gembala-gembala ternaknya juga banyak, saudara-saudara. Akhirnya timbul masalah. Apa sebabnya? Karena area di tempat Abram dan Lot itu berada, padang rumputnya semakin hari semakin habis, karena dimakan oleh banyaknya ternak milik Abram dan juga milik daripada Lot. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran para gembala ternak dari Abram dan Lot untuk memperebutkan yaitu padang rumput. Nah, dan itu didengar oleh Abram. Tentu sebagai orang tua dia mulai berpikir untuk mengambil jalan keluar. Dipanggilnya Lot keponakannya, Lot, aku dan engkau dan aku ini masih kerabat. Engkau keponakanku, aku ini adalah pamanmu. Ya, kita tidak boleh bertengkar seperti para gembala kita. Karena itu kita harus berpisah. Ibaratnya kalau sekarang ini, Lot, dunia tidak sedaun kelor kok ya. Dunia ini lebar sekali. Oke, kalau engkau pergi ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau memilih ke kanan, aku akan ke kiri. Jadi sekarang engkau akan memilih menetapkan dulu kemana engkau akan pergi. Nah, saudaraku, sayang 1000 sayang saya katakan. Apa sebabnya? Lot kalau dia sebagai seorang Kristen yang bukan abu-abu, ya, Kristennya itu jelas, maka dia tentu tidak akan berpisah dengan pamannya, tidak akan meninggalkan persekutuan dengan pamannya, tidak mau kehilangan
persekutuan dengan pamannya. Ya, Lot lebih baik kehilangan ternak daripada kehilangan pamannya. Tetapi pikiran seperti itu tidak dimiliki oleh Lot. Ia lebih memilih berpisah dengan pamannya, meninggalkan persekutuan dengan pamannya. Nah, akhirnya dia mengatakan, aku akan memilih lembah Yordan yang banyak airnya, yang banyak rumputnya. Di sana serba hijau tanamannya, rumputnya juga demikian. Lalu Lot memilih lembah Yordan, yaitu dia berkemah di dekat Sodom, saudara-saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sebabnya saya mengatakan kekristenan daripada Lot itu adalah abu-abu? Mestinya dia menyadari, dia diberkati, mempunyai kekayaan, banyak ternak dan banyak gembala-gembala ternak oleh karena Abram. Ya, oleh karena iman Abram, maka Lot ini ibaratnya kecipratan berkat sampai dia kaya. Nah, ketika Abram pamannya, yang tentunya lebih tua umurnya kan, saudara-saudara, Lot, engkau memilih mana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan atau ke kiri? Mestinya Lot ini yang lebih muda mengatakan, paman, aku ini diberkati oleh karena paman kan. Jadi paman lebih dulu lah yang memilih. Nanti saya yang kedua. Masa yang muda ya memilih lebih dulu. Itu mestinya dia katakan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Lot. Jelas kekristenan daripada Lot ini menggambarkan Kristen abu-abu, saudara-saudara. Kekristenannya tidak jelas. Padahal saudara-saudara, kalau ia menyadari ketika tinggal di daerah Sodom, dikatakan di dalam di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, sebetulnya Lot tahu keadaan orang Sodom. Dia tahu, saudara-saudara. Tetapi Lot masih tetap melangkah menuju ke Sodom, mendekati Sodom dan tinggal di sana, meninggalkan persekutuan dengan pamannya. Nah, saudaraku yang kekasih, tolong dengar baik-baik. Ketika saudara menjauhi persekutuan dengan orang-orang percaya, ketika saudara sudah tidak lagi ikut dalam kebaktian-kebaktian di gereja atau persekutuan-persekutuan di rumah-rumah orang percaya, berarti langkah saudara akan semakin dekat menuju ke Sodom dan Gomora, ya. Dan nanti tentu akan menghadapi penghakiman daripada Allah. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan janganlah kita meninggalkan persekutuan-persekutuan orang percaya seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Kita harus semakin setia, semakin tekun, semakin rajin, semakin semangat, apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Nah, saudaraku yang kekasih, jadilah orang Kristen bukan abu-abu, tetapi orang Kristen yang benar-benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, firman yang saya sampaikan kepada saudara pada hari ini, itu sebetulnya adalah peringatan Tuhan kepada orang Kristen masa kini, jangan menjadi orang Kristen yang abu-abu. Nah, saudaraku yang kekasih, apa sebabnya? Riskan sekali kalau Kristen kita adalah Kristen abu-abu. Saya bacakan dalam Kejadian pasal 14, saudara. Ya, Kejadian pasal 14 mulai ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Melawan Kedorlaomer Raja Elam, Ideal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Arioch Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta dengan segala makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Ayat 12.
juga Lot serta juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dalam diri Lot ini adalah peringatan kepada kita sekalian pada masa kini. Ketika Lot itu tinggal di area Sodom Gomora, ya tinggal di sana, terjadilah peperangan, terjadilah perampasan, terjadilah penjarahan, saudara-saudara. Ya, sehingga dikatakan harta benda daripada Lot ini dibawa semua oleh musuh. Semuanya dijarah, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara. Ini akibat meninggalkan persekutuan dengan pamannya orang percaya. Dia tinggal di tengah-tengah Sodom Gomora, tidak lagi mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, mestinya dia sebagai orang benar karena mengikuti iman Abraham di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Dia tetap bersekutu dengan Tuhannya secara pribadi seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi ternyata itu tidak terjadi dalam kehidupan Lot itu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, satu peringatan kepada kita sekalian. Misalnya ketika terjadi suatu musibah, ya, saudara punya bisnis mengalami kegagalan, mengalami kerugian, saudara ditipu oleh orang, ya, mungkin toko saudara terbakar, mungkin saudara mengalami kecelakaan dan selanjutnya, sebetulnya itu tidak berdiri sendiri. Bisa terjadi itu karena cambukan daripada Allah, karena saudara sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kekristenan saudara warnanya sudah menjadi abu-abu. Itu sebabnya saudaraku, kita jangan sampai merasa aman, merasa tentram, merasa berbahagia, ya, sebagai orang Kristen yang abu-abu. Tetapi sekali waktu akan berurusan dengan tangan Tuhan yang akan mengingatkan saudara lewat kejadian-kejadian yang tadi saya katakan seperti itu. Itu sebabnya hindarilah, jangan sampai menjadi Kristen yang abu-abu. Kemudian berikutnya saudaraku, apa kesudahan daripada orang Kristen yang abu-abu ini? Kesudahannya akhirnya bagaimana? Nah saudaraku, untuk mengerti hal itu, kembali kita akan melihat bagaimana Lot punya kehidupan. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang pertama, dikatakan begini, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Nah, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Nah, saya akan memberitahukan kepada saudara. Adat, budaya, kebiasaan di negeri timur pada waktu itu, saudara-saudara, adalah melaksanakan pengadilan, ya, atas segala kejadian dan peristiwa bagi masyarakat yang sedang mengalami pergumulan, dan mereka itu mengadakan pembicaraan di pintu gerbang kota. Ya. Jadi di pintu gerbang kota itu para hakim mengadili, menyelesaikan masalah daripada masyarakat atau rakyat yang ada di situ. Nah, dikatakan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Artinya, saudara-saudara, ternyata Lot ini dipilih oleh masyarakat Sodom, ya, untuk bertugas sebagai tua-tua, sebagai hakim yang memberikan nasihat, yang menyelesaikan masalah kepada rakyat yang sedang mempunyai pergumulan kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi rupanya Lot ini sudah diterima, dihormati, diberikan kedudukan sebagai seorang hakim. Kedudukannya di Sodom semakin tinggi, semakin maju, dihormati oleh orang lain. Tetapi sayang, kerohaniannya semakin kering. Ya, secara jasmani dia semakin baik, semakin terkenal, dihormatin orang, tapi sayang, kerohaniannya semakin kering. Apa akibatnya? Nah, saudaraku yang kekasih, tentu Lot tidak berpikir tentang akibatnya ini, saudara. Tetapi pada akhirnya
Ia mencucurkan air mata, saudara-saudara. Apa sebabnya? Sebab hartanya itu dirampas oleh orang-orang yang jahat. Seperti yang tadi saya katakan kepada saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, saya bacakan dalam Kejadian 19 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 12 mulai ya sampai dengan ayat 14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Saudara, lihatlah di sini. Ketika Lot ini mendengarkan satu berita dari malaikat bahwa kejahatan orang Sodom Gomora semakin menjadi-jadi, semakin bertambah jahat, maka Tuhan Allah menetapkan akan melenyapkan, akan membinasakan Sodom Gomora dengan api dan belerang dari langit. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Allah akan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Itu sebabnya malaikat datang, "Sekarang Lot, mari bersama-sama dengan aku menyelamatkan diri, karena nggak lama lagi Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Tuhan." Nah, saudaraku, apa yang terjadi di sini? Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sudah jelas malaikat mengatakan, "Lot, ayo lekas. Sodom Gomora segera akan dimusnahkan, akan dibakar dengan api dan belerang. Ayo cepat-cepat." Tetapi Lot berlambat-lambat, saudara-saudara. Apa sebabnya ia berlambat-lambat, saudara-saudara? Karena dia masih kerasan tinggal di Sodom Gomora. Ya, Sodom Gomora itu lambang pemusnahan, tetapi dia tetap ingin tinggal di sana. Jelas kekristenannya abu-abu, saudara-saudara. Lalu berikutnya, calon menantunya, ya, itu ketika diajak oleh Lot dan malaikat, apa yang terjadi? Menantunya mengatakan Lot itu sedang berolok-olok, ya. Artinya ini Lot ini mengada-ada, masa kota yang bagus begini kok akan dibinasakan, akan dibakar dengan api dan belerang. Itu nggak mungkin. Apa sebabnya calon menantunya ini nggak percaya? Jawabannya adalah karena Lot ini kehidupannya betul-betul duniawi, seperti orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora, sehingga ajakan daripada Lot sebagai calon mertua tidak digubris oleh calon menantunya. Nggak mempan ajakannya, nggak mempan nasihatnya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi di sini kita melihat bahwa Lot ini tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Dia betul-betul menggambarkan seseorang yang bisa menasihati orang sebagai hakim, tetapi dirinya sendiri dan keluarganya tidak mempan dengan nasihatnya. Bagaimana saya dan bagaimana saudara? Dengan peringatan ini, maka kita harus sadar, ya, dunia ini hanya sementara. Kita hidup tidak lama di dalamnya. Dunia ini akan lalu dan lenyap, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang percaya akan tinggal tetap bersama-sama Tuhan di dalam surga. Nah, dengan adanya berbagai macam musibah
yang terjadi ya hari-hari ini, ya apa yang harus kita pikirkan. Kita harus bijaksana untuk mampu membaca tanda-tanda zaman. Ya, akhir zaman sudah tiba. Kedatangan Kristus kedua kali sudah hampir-hampir saja. Sudah banyak tanda. Tahun 2020 mulai dari sejak Januari sampai hari ini. Begitu banyak musibah-musibah yang terjadi. Begitu memasuki tanggal 1 Januari, apa yang terjadi? Kebanyakan kota-kota di Indonesia dilanda banjir besar. Jakarta tenggelam, saudara-saudara. Bahkan gereja kita yang seumur-umur tidak pernah kebanjiran. Juga kebanjiran sampai 1 lutut, saudara-saudara. Bayangkan, banyak terjadi masalah-masalah, yaitu terjadi bencana-bencana alam, tanah longsor, terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu terjadi berita-berita peperangan antar bangsa, kejahatan semakin menjadi-jadi. Orang tua membunuh anak kandungnya sendiri, mayatnya dilempar ke tengah-tengah sawah. Terjadi begitu banyak sekali kejahatan-kejahatan di mana-mana. Satu tanda harus kita sadari, kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi. Demikian juga dengan pandemi global yang melanda seluruh dunia, setiap bangsa mengalami pandemi global ini, COVID-19. Ya, seumur-umur kita belum pernah, saudara-saudara, bencana pandemi melanda seluruh dunia baru kali ini. Bahkan sekarang bukan semakin berkurang, masih bertambah-tambah, masih harus waspada. Mengikuti nasihat pemerintah, melakukan protokol kesehatan, bla 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 dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita mesti bijaksana, kita mesti arif untuk bisa membaca tanda-tanda ini. Apa yang harus terjadi? Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang menjemput saya dan saudara. Jangan kekristenan saudara, Kristen yang abu-abu. Nah, akhirnya malaikat ini menuntun atau membawa tangan daripada Lot istri dan anak-anaknya. Dipaksa, ya, tangannya dibawa lari. Nah, saudaraku yang kekasih, sebetulnya mereka telah selamat karena dituntun oleh malaikat menuju ke tempat yang selamat, terhindar dari pemusnahan kota Sodom Gomora yang akan dibinasakan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Mereka sudah keluar, sudah ada di dalam jalan keselamatan, tetapi dengan pesan, jangan menoleh ke belakang. Sayang 1000 sayang. Ketika mereka sudah berjalan di dalam jalan keselamatan menuju tempat yang aman, apa yang terjadi? Kejadian 19 ayat yang ke-26 mengatakan, istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sayang 1000 sayang. Istri Lot menoleh ke belakang. Nah, kata menoleh, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya ini bukan cuma menoleh begini lalu kemudian begini lagi. Hanya beberapa detik, tidak. Tapi menoleh ke belakang itu, dia menoleh dalam waktu yang cukup lama. Dia mengingat-ingat, waduh, Sodom Gomora begitu bagus kotanya. Rumahku begitu bagus ya. Semua fasilitas ada di sana. Lah kok terbakar. Bunyi kebakaran itu blak 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 terdengar. Dia menoleh ke sana, dia mengalami perasaan aduh sayang sekali. Akhirnya dia berubah bentuk menjadi tiang garam. Dan bekas tiang garam itu sampai hari ini masih ada sebagai satu monumen, sebagai satu bukti. Itulah istri Lot, saudara-saudara. Akhirnya dia mengalami kebinasaan. Satu peringatan kepada saudara dan saudara, supaya betul-betul motivasi kita dalam mengiring Tuhan bukan karena harta, bukan karena keindahan dunia ini dengan segala ya kemewahannya, dengan segala macam apa yang ada, begitu menarik perhatian sampai kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini bukan menetap di dunia untuk selama-lamanya.
Tuhan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita di sana. Di sanalah tempat kita, tempat yang penuh kebahagiaan. Di sanalah kita akan pergi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya sadarlah, kita di dunia tidak lama. Mari saudaraku, jangan menjadi Kristen abu-abu, tapi menjadi Kristen yang jelas di hadapan Tuhan. Yang benar-benar saudara mengalami berkat, anugerah, serta keselamatan daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Meresponi apa yang telah saudara dengar daripada berita firman ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah menerima sabda firman-Mu. Jangan ada satu pun di antara kami yang masih abu-abu kekristenannya. Itu sebabnya Tuhan, kami sadar lewat peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang sudah terjadi, bahkan yang belum juga selesai. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk memperhatikan kekristenan kami. Jangan sampai menjadi abu-abu, tetapi kekristenan yang betul-betul memperkenankan hati Tuhan. Kekristenan yang murni, di mana kami beriman teguh kepada Tuhan. Dengan hati nurani kami mengerti siapa Engkau. Dan dengan iman kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Yang hanya kepadamu saja kami beribadah. Ampunilah kami kalau kami masih terikat dengan keindahan kemewahan dunia dan ajakannya. Sehingga kami tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani dan persekutuan, ibadah dan pelayanan. Ampuni kami. Biar seluruh keluarga kami, dari mulai bapak, ibu, anak-anak, menantu, cucu, dan semua keturunannya diselamatkan oleh Tuhan. Jangan ada satu pun seperti istri Lot yang akhirnya binasa menjadi tiang garam. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan saya menghimbau saudara, di layar kaca kita sudah tertera nomor rekening yang saudara akan salurkan berkat, persembahan atau perpuluhan. Mari silahkan saudara untuk kita membawa berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur Bapa yang baik. Anak-anak-Mu yang mempersembahkan persembahan melalui rekening yang sudah ada ya Bapa. Kami percaya apapun yang mereka lakukan, banyak sedikitnya kami percaya Tuhan, segala usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang memberi dalam nama Yesus, tangan yang sama akan menerima lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dipermuliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi Allah kami, kemuliaan, segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat ilahi dari Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan Yesus ada di tengah-tengahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, yang selalu menjaga, melindungi, menuntun engkau di dalam jalan keselamatan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya.